Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mengenang bersama saya Imro'atus Sholihah. Kali ini kita akan membahas tentang seorang Ummul Mukminin yang berkepribadian kuat, cantik, dan menawan, serta memiliki semangat jihad dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ia adalah Ummu Salamah. Nama sebenarnya Ummu Salamah adalah Hindun binti Suhail. Beliau dibesarkan di lingkungan bangsawan dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Suhail bin Mughirah bin Makhzum dan ibunya bernama Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Malik bin Jazimah bin Alqamah Al-Kan'aniyah yang berasal dari Bani Faras. Ummu Salamah dipersunting oleh seorang penunggang kuda terkenal dari pahlawan-pahlawan suku Bani Quraisy yang gagah berani, bernama Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Mereka hidup bahagia dan rumah tangga mereka diliputi kerukunan dan kesejahteraan. Tidak lama setelah itu, dakwah Islam menarik hati mereka sehingga mereka memeluk Islam dan menjadi orang-orang pertama yang masuk Islam. Begitu pula dengan Hindun. Dia tergolong orang-orang yang pertama masuk Islam dan bersama suaminya memulai perjuangan dalam hidup mereka. Orang-orang Quraisy selalu mengganggu dan menyiksa kaum muslimin agar mereka meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, sehingga mereka disebut sebagai kaum muhajirin yang pertama. Mereka menetap di Habasyah dan di sana Hindun melahirkan anak-anaknya Zainab, Salamah, Umar, dan Durrah. Karena orang-orang Quraisy masih saja menyiksa kaum muslimin, akhirnya Allah membuka hati penduduk Madinah untuk menerima Islam. Kemudian Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke sana, baik secara kelompok maupun perorangan. Abu Salamah, istri dan anaknya hijrah ke sana. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kaum Bani Makhzum, kaumnya Ummu Salamah, yang kemudian merampas serta menyandra Ummu Salamah. Keluarga Abu Salamah ikut campur tangan dan mereka menolak menyerahkan Salamah. Bahkan si anak dirampas dan dijauhkan dari ibunya. Sedangkan Bani Makhzum menculik Ummu Salamah dan dipenjara. Adapun Abu Salamah dibiarkan ke Yathrib dengan hati penuh kesedihan karena harus berpisah dengan istri dan anaknya. Keadaan demikian berjalan kurang lebih setahun lamanya. Ummu Salamah terus-menerus menangis karena kecewa atas perbuatan kaumnya. Sehingga akhirnya ada seorang laki-laki dari kaumnya yang merasa iba dan membiarkan Ummu Salamah menyusul suaminya di Madinah. Ummu Salamah selalu mendampingi suaminya yang sedang dalam keadaan sakit akibat pergi berperang. Dia merawat dan menjaganya siang dan malam. Suatu hari, demam Abu Salamah menghebat. Kemudian Ummu Salamah berkata pada suaminya, "Aku mendapat berita bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, kemudian suaminya masuk surga, istrinya pun akan masuk surga. Jika setelah itu istrinya tidak menikah lagi, dan Allah akan mengumpulkan mereka nanti di surga. Demikian pula jika si istri yang meninggal dan suami tidak menikah lagi sepeninggalnya. Untuk itu, mari kita berjanji bahwa engkau tidak akan menikah lagi sepeninggalku, dan aku berjanji untukmu untuk tidak menikah lagi sepeninggalmu." Abu Salamah berkata, "Maukah engkau mentaati perintahku?" Dia menjawab, "Adapun saya bermusyawarah hanya untuk taat." Abu Salamah berkata, "Seandainya aku mati, maka menikahlah." Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kurniakanlah
kepada Ummu Salamah sesudahku, seseorang yang lebih baik dariku, yang tidak akan menyengsarakan dan menyakitinya. Pada detik-detik akhir hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berada di samping Abu Salamah dan senantiasa memohon kesembuhannya kepada Allah. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Beberapa saat kemudian maut datang menjemput. Rasulullah menutupkan kedua mata Abu Salamah dengan tangannya yang mulia dan bertakbir 9 kali. Di antara yang hadir ada yang berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang dalam keadaan lupa?" Beliau menjawab, "Aku sama sekali tidak dalam keadaan lupa, sekalipun bertakbir untuknya 1000 kali. Dia berhak atas takbir itu." Kemudian beliau menoleh kepada Ummu Salamah dan bersabda, "Barang siapa yang ditimpa suatu musibah, maka ucapkanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Ya Allah, karuniakanlah bagiku dalam musibahku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Maka Allah akan melaksanakan untuknya." Abu Salamah wafat dengan perjuangan menegakkan Islam, dan ia telah memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Abu Salamah, Ummu Salamah diliputi rasa sedih. Dia menjadi janda dan ibu bagi anak-anaknya yang yatim. Setelah wafatnya Abu Salamah, para pemuka dari kalangan sahabat bersegera meminang Ummu Salamah. Hal ini mereka lakukan sebagai tanda penghormatan terhadap suaminya untuk melindungi diri Ummu Salamah. Maka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab meminangnya, tapi Ummu Salamah menolaknya. Pada saat dirundung kesedihan atas suami yang benar-benar dicintainya, serta belum mendapatkan orang yang lebih baik darinya, ia didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud menghiburnya dan meringankan apa yang dialaminya. Rasulullah berkata kepadanya, "Mintalah kepada Allah agar ia memberimu pahala pada musibahmu, serta menggantikan untukmu suami yang lebih baik." Ummu Salamah bertanya, "Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, wahai Rasulullah?" Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah menemui Ummu Salamah dengan maksud meminangnya untuk beliau. Maka Ummu Salamah pun menerimanya. Siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beberapa keistimewaan yang dimiliki Ummu Salamah adalah ketajaman logika, kematangan berpikir, dan keputusan yang benar atas banyak perkara. Karena itu, ia memiliki kedudukan yang agung di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti interaksinya dengan para ummahatul mukminin yang merupakan interaksi yang diliputi rasa kasih sayang dan kelemah lembutan. Di antara perkara yang menunjukkan kedudukannya yang tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diceritakan Urwah bin Zubair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ummu Salamah melaksanakan sholat subuh di Mekah pada hari penyembelihan kurban, padahal saat itu merupakan hari gilirannya. Oleh sebab itu, Rasulullah merasa senang atas kesetujuannya. Semasa hidupnya menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah telah banyak menyertai Rasulullah di banyak peperangan, yaitu peperangan Khaybar, pembebasan Mekah, pengepungan Taif, peperangan Hawazin, Thaqif, kemudian ikut beliau di Haji Wada. Betapa banyaknya sumbangsih dan saran yang beliau berikan untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ia senantiasa mengenang beliau dan sangat berduka cita atas kewafatannya. Beliau senantiasa banyak melakukan puasa dan beribadah. Beliau tidak kikir dengan ilmu dan meriwayatkan banyak hadis. Pada tahun ke-59 Hijriah, usia Ummu Salamah telah mencapai 84 tahun.
Usia tua dan pikun merambah di pertambahan umurnya. Allah Ta'ala mengangkat rohnya yang suci naik ke atas menuju hadiratnya. Ia meninggal dunia setelah hidup dengan aktivitas yang dipenuhi oleh pengorbanan, jihad, dan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan dikuburkan di Al-Baqi di samping kuburan Ummahatul Mukminin lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.